Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut pengajian kita, masih berkenaan tentang khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbul insatu fi halil khutbati. Wa yustahabbu, dan disunahkan, al insatu, untuk memperhatikan, bukan hanya mendengar tapi memperhatikan, fi halil khutbati, pada waktu pelaksanaan daripada khutbah Jumat. Hal yahrumul kalamu waqtal khutbati fihi kaulani. Apakah haram berbicara pada waktu khotib sedang berkhutbah? Pada masalah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat, wa nassa alaihi Syafi'i, dan telah menaskan ini pendapat oleh Imam Syafi'i fil qadimi, di dalam mazhab qadimnya, annahu, bahwasanya ngomong pada waktu khatib sedang berkhutbah adalah yahrumu, hukumnya haram, ya, artinya tidak boleh dilakukan. Wabihi qala Malik, dan dengan pendapat ini pula diikuti oleh Imam Malik, wa Abu Hanifah, wa Ahmad, fi arjahir riwayataini, dari dua riwayat yang dirojihkan, yang dimenangkan, yang dikuatkan, indahu, menurut beliau. Alasannya kenapa Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain mengharamkan berbicara pada waktu khatib sedang berkhutbah? Liqaulihi ta'ala, dengan sebab berdasarkan firman Allah yang mengatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Apabila telah dibacakan kepada kamu yaitu Al-Qur'an, fastami'u lah, maka, karena di sini fi'il amar, fastami'u itu fi'il amar, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Jadi bukan hanya dengar tapi juga harus memperhatikan. Karena orang kalau dikatakan dengar cuma sekedar dengar doang, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan oleh si khotib. Kenapa? Bisa jadi dia lagi dengerin sambil tidur atau sambil ngelamun dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan selain istami'u wa ansitu, dengarkan dan perhatikan, barulah di situ dia mendapatkan sesuatu yang lebih pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Karena nanti jamaah, berapa banyak orang yang sholat Jumat tapi nggak dapat sesuatu apapun yang disiapkan oleh Allah pada hari Jumat, kecuali apa? Cuma menggugurkan daripada kewajibannya aja. Salah satunya ini diantaranya, ansitunya ini yang harus kita perhatikan. Jadi apalagi rukun-rukun khutbah, di dalam pelaksanaan khutbah itu harus dia perhatikan. Siapa? Makmum yang memperhatikan untuk benar, kurang atau tidaknya daripada rukun-rukun khutbah, ya. Qala aksarul mufassirin, berkata kebanyakan ahli tafsir, apa kata mereka? Nuzilat, ini ayat diturunkan fil khutbati, tentang khutbah, ya. Jadi sebagian ahli tafsir, kebanyakan mereka
ayat wa idza quri'al Qur'an itu adalah diturunkan untuk masalah khutbah. Alasannya kenapa para ahli tafsir mengatakan demikian? Wasumiyatil khutbatu Qur'anan, karena dinamai khutbah itu adalah Al-Qur'an. Jadi disamakan status atau kedudukan khutbah pada waktu sholat Jumat itu adalah sebagai Quran. Alasannya kenapa disamakan khutbah itu seperti Quran? Lishtimaliha, karena mengandungnya atau terdapatnya di dalam khutbah itu alal Qur'anil ladzi yutsla fiha, atas Al-Qur'an yang dibacakan pada waktu khutbah tersebut. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam khutbah itu ada rukun, di antara rukun khutbah itu ada Al-Qur'an. Jadi seakan-akan ahli tafsir mengatakan apa yang disampaikan oleh khatib itu adalah dalam keadaan ya sedang membaca Quran, sekalipun yang diucapkan umpama ya ada apa namanya, bukan Al-Quran yang sedang dia baca, tapi seakan-akan itu adalah tafsir daripada Al-Quran yang sedang disampaikan atau yang dibacakan oleh seorang khatib. Maka dengan dasar dalil ini pula jamaah, khatib itu harus dalam keadaan punya wudu, begitu ya. Khatib itu harus punya wudu. Kalau seandainya batal wudunya, maka batal juga daripada pelaksanaan khutbah Jumatnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia sedang membaca Quran, sedang dia megang Quran. Karena diantaranya orang tidaklah boleh megang Quran kecuali orang yang punya wudu. Dengan dasar dalil ini semua, maka keluarlah hukum-hukum yang seperti itu ya. Wali kaulihi, dan dua dasar dalilnya tadi Al-Quran, sekarang dasar dalil yang kedua wali kaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iza qulta li sahibika yaumal jum'ati, apabila engkau berkata li sahibika, kepada temanmu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah ya, khatib lagi berkhutbah, kita ngomong negor teman kita. Apa yang kita tegur? Ansit, perhatikan ya, dengerin, jangan ngobrol, jangan bercanda dan lain sebagainya. Kita mengingatkan jamaah lain untuk memperhatikan daripada apa yang disampaikan oleh khatib. Apa kata Nabi? Orang yang negor begitu aja faqad lagauta, sungguh engkau telah lalai, sungguh engkau telah berbuat dosa. Wallagu al-ismu, maknanya al-lagu adalah al-ismu, yaitu dosa. Itu orang yang ngingetin orang lain untuk memperhatikan daripada khatib yang sedang berkhutbah. Bagaimana kalau dia ngobrol? Bagaimana kalau dia ngomong yang lain? Apalagi ngingetin orang yang mengingatkan orang yang sedang berkhutbah aja nggak boleh, apalagi omongan yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan adapun mereka orang-orang anil lagwi, dari perbuatan dosa, mu'ridun, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menjauh ya. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa haram, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngomong apapun pada waktu khatib sedang berkhutbah ya. Karena memang jamaah tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berkewajiban sholat Jumat pada waktu khatib sedang berkhutbah kecuali apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Itu nggak ada ya. Makanya dia main handphone,
ngapain aja dah, termasuk tidur dan lain sebagainya. Pada waktu khotib sedang berkhutbah, disitulah lagonya, ya, sia-sia dari apa yang mereka kerjakan kalau pada waktu khotib sedang berkhutbah. Satu, wal jadidu, adapun kaul jadidnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan annal kalama laisa biharamin, sesungguhnya berbicara pada waktu khotib sedang berkhutbah laisa biharamin, tidaklah hukumnya haram, ya. Wal insatu, adapun memperhatikan khotib sedang berkhutbah sunnatun, hukumnya cuma sunnah, bukan lagi wajib tapi cuma sekedar sunnah, ya. Berbeda dengan pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Apa alasannya? Kaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan tidak haram berbicara pada waktu khotib sedang berkhutbah, lima rawahu, dari apa yang telah diriwayatkan ini hadis as-Syaikhan oleh Imam Bukhari Muslim, dikatakan anna Utsmana, sesungguhnya Utsman bin Affan, dakhala, masuk ke dalam masjid, wa Umaru, sedangkan Umar bin Khattab yakhtubu, sedang berkhutbah. Faqala Umaru, maka pada saat Sayyidina Umar sedang berkhutbah, Umar berkata, ma balu rijalin yata'akhkharuna anin nida. Seakan-akan nih Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu mau negor kepada Utsman bin Affan yang baru datang pada waktu khotib sedang berkhutbah. Apa kata Sayyidina Umar? Ma balu rijalin, ya, berapa banyak orang-orang rijal, yata'akhkharun, mereka menunda-nunda, mereka melambat-lambatkan untuk datang anin nidai, daripada memenuhi panggilan Allah, yaitu berupa azan salat Jumat. Di kita sama kayak begini jamaah nih, khotib udah berkhutbah, orang baru pada datang, ya. Nah, Utsman bin Affan pada saat itu pernah kejadian kayak begitu. Lantas Umar bin Khattab menegur. Berapa banyak orang yang menunda-nunda, mentakhirkan datangnya daripada panggilan Allah berupa azan, melaksanakan salat Jumat, nggak buru-buru datang. Faqala Utsmanu, maka Sayyidina Utsman pada saat itu menjawab, apa alasan beliau datang terlambat untuk melaksanakan sholat Jumat? Utsman bin Affan menjawab, ya Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tun nida'a anta tawaddatu. Mazidtu, tidaklah saya melewati. Zada yazidu, menambahkan. Di sini enak mananya melewati aja. Masa saya tidaklah menambahkan, kayaknya nggak enak mananya. Mazitu, tidaklah saya melewatkan, hina sami'tun nida, tatkala saya mendengar panggilan azan. Kenapa kami datang terlambat? Kecuali antawaddatu, kecuali kami sedang berwudu. Jadi datang lambatnya bukan sengaja, bukan karena malas, bukan karena main-main, tapi karena berwudu Utsman bin Affan pada saat itu. Nah, dengan dalil ini jamaah, Imam Syafi'i dengan kaul jadidnya mengatakan tidak apa-apa berbicara pada waktu khotib sedang berkhutbah. Buktinya apa? Sayyidina Utsman, kayak orang bilang, menjawab atas apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Betul alasannya, ya. Yang kedua dalilnya lagi, waruya, diriwayatkan, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi rajulun wa huwa yakhtub, masuk ke masjid seseorang sedangkan Nabi dalam keadaan khutbah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Nabi lagi khutbah, ada orang baru masuk ke masjid. Sampai di dalam masjid, ini orang Baduy, orang yang nggak punya ilmu, inilah yang terjadi. Faqala, itu orang yang baru masuk berkata kepada Nabi, matas saat, kapan terjadinya kiamat? Orang lagi khotib, ya, ini orang
nanya. Kalau kita kira-kira kalau gitu gimana jamaah? Teriakin orang paling ya, atau diliatin orang semua. Tapi itulah ya, jangan kita berkomentar, jangan kita tanggapi ya sesuatu yang terjadi di luar daripada kebiasaan. Sama nih, tatkala nih orang bertanya mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat, fa'auma'an nasu ilaihi bisukut, maka memberikan isyarat orang-orang, fa'auma'an nasu, maka memberikan isyarat orang-orang ilaihi kepada si rojul tadi bisukuti, untuk diam. Ya, apakah dibilang shh atau gimana kayak caranya supaya disuruh diam, jangan ngomong. Tapi apa yang terjadi? Falam yaf'al, tuh orang nggak mau diem juga, dia nggak melakukan apa yang diinginkan oleh jamaah yang lain. Wa'adal kalama, itu orang tetap mengulang ngomongnya lagi. Ya Rasul, mata sa'ah, tetap ditanya tuh orang itu nanya kepada Rasulullah. Kira-kira Pak, jangankan khotibnya, kita yang dengar gimana? Ya, kesal juga kita kan. Tapi apa yang ditanggapi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ba'da saniyati. Lantas Rasulullah berkata kepada tuh orang setelah dia bertanya kedua kalinya. Apa jawaban Rasulullah? Waihaka ma a'datta laha. Celaka engkau. Waihak, celaka engkau. Ma a'datta laha. Apa yang telah kau siapkan untuk ketemu dengan kiamat. Kau bertanya tentang hari kiamat, apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, si rojul itu ngejawab, jawabannya cakep lagi. Apa kata beliau? Hubbullahi wa rasulih. Modal saya menghadapi yaumil kiamah adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, rawahul Baihaqi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ya, maka wajhud dilalati, arah daripada dilalah atau dalil, annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaihim zalika, Nabi tidak mengingkari kepada mereka atas apa yang terjadi pada waktu Nabi sedang berkhutbah. Ada orang yang akan ajak bertanya jawab, ya. Walau kana haraman, kalau seandainya Nabi mengatakan ngobrol atau ngomong pada waktu khotib sedang berkhutbah itu haram, la ankaroha, pasti Rasulullah mengingkarinya, nggak menjawab. Ya, kalau seandainya pada saat itu orang ngobrol, orang ngomong diharamkan, Nabi pasti nggak menjawab apa yang ditanyakan oleh si rojul tadi. Tapi buktinya apa? Rasulullah tetap menjawab apa yang ditanyakan oleh orang tersebut. No, hadirin. Jadi dalil menunjukkan begitu. Ya. Wa yajuzul kalamu qabla surufil khutbah. Ya. Ada yang membolehkan wa yaju. Nah, artinya di sini jamaah, titik sampai sini keterangan ini perbedaan pendapat Imam Syafi'i antara kaul jadid dengan kaul qodimnya. Ya, manakala khotib sedang berkhutbah, kalau kaul qodimnya Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh, diem aja udah. Tapi kaul jadid mengatakan sunnah, cuma memperhatikan. Kalau ngomong bagaimana? Boleh, begitu. Ya. Tapi nanti ada ulama yang berpendapat begini jamaah, bolehnya ngomong pada saat kaul jadidnya Imam Syafi'i, ya, pada waktu khotib sedang berkhutbah boleh kita ngomong kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan Jumat. Tapi kalau dia ngobrol doang nggak boleh. Ya, apalagi kalau kita lihat banyak orang kita jamaah khotib-khotib yang di luar pada
yang belum masuk ke masjid ngapain? Ya ngobrol-ngobrol, makan-makan, dan lain-lain sebagainya, ya. Kalau mereka ngobrol sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat Jumat, dengan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dengan orang tersebut, itu dikatakan boleh, silakan. Tapi kalau nggak boleh, tetap hukumnya haram. Oh, ya, itu penjelasannya kayak gitu jamaah, kesimpulannya. Titik. Masalah berikut. Wa yajuzul kalamu qabla suru'i fil khutbati. Boleh ngobrol, boleh ngomong sebelum khotib memulai daripada khutbah. Wa ba'dal firagi minha, dan juga boleh ngomong kalau setelah selesai khotib daripada berkhutbah. Oh, kayak kadang-kadang khotib, ayo silakan jadi imam. Kan khotib udah selesai khutbah, turun mengatakan silakan imam, kita jawab silakan. Ya, kita nyuruh lagi kepada khotibnya, kan ngobrol itu, ngomong boleh. Kenapa? Karena udah selesai khotib berkhutbah. Jadi diperbolehkannya itu sebelum mulai khutbah atau sesudah khutbah. Yang tidak diperbolehkannya itu selama khotib sedang berkhutbah. Itu doang udah, ya. Lantas wa qabla sholati, dan sebelum melaksanakan sholat. Ya, kalau sholat ya batal sholatnya. Jadi sebelum khutbah, sesudah khutbah, sebelum sholat Jumat dilaksanakan, itu yang dibolehkan ngomong, ya. Selain itu dihukumkan adalah haram. Qala fil mursyid, dikatakan di dalam kitab mursyid, hatta fi halid du'a, sehingga sampai pada waktu doa, ya, lil umara, kepada para umara, kepada pemimpin, ya, au fi ma bainal khutbataini, atau apa yang ada di antara dua khutbah. Kalau itu terjadi khilafun, itu terjadi berbeda pendapat ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan pada waktu doanya kan ada tuh Allahumma gfir lil muslimin, awal pada khutbah yang kedua tuh, ya, berarti kan belum selesai. Ada mengatakan itu juga hukumnya haram. Atau doa buat para umara, itu juga hukumnya diharamkan. Ada juga yang mengatakan fi ma bainal khutbataini, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di antara dua khutbah, yaitu pada waktu khatib sedang duduk kan diem, ya, itu juga dikatakan adalah hukumnya. Ya, ada yang mengatakan boleh ngomong di situ, ya. Jadi banyak pendapat-pendapat yang yang membolehkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, diantaranya kapan? Pada waktu khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Tapi itu juga ada khilaf, ada pendapat. Yang kedua, ini juga pendapatnya adalah kil. Kalau dikatakan kil, itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak jadi sandaran untuk menjadikan satu dalil, ya. Jangan jadi, kalau begitu boleh dong ngomong, lebih baik jangan, ya. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan boleh kalau waktu khotib sedang duduk di antara dua khutbah, tapi lebih baik gimana? Lebih baik jangan. Wa zahiru kalami syaihi, dan zahir jelasnya ucapan daripada syekh, annahu, bahwasanya la yahrumu, tidak haram berbicara pada saat itu, ya. Wabihi, dan dengan pendapat ini, jazama fil madhabi, telah ditetapkan di dalam fil muhazzab, di dalam kitab muhazzab. Wal Ghazali, dan Imam Ghazali berkata juga fil wasit, di dalam kitab wasitnya Imam Ghazali. Naam, beliau mengatakan iya, fisyamili, di dalam kitab syamilnya, wa ghairihi, dan yang lain-lainnya, ijza'ul kaulaini, ijra'ul kaulaini, berlakunya dari dua pendapat. Jadi artinya apa? Disinilah perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ngobrol, ngomong pada waktu khotib sedang berkhutbah, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti begini jamaah,
kalau sudah ada ucapan begini, udah ada terjadi dua pendapat kayak begini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh ngomong pada waktu khotib sedang berkhutbah. Lantas mana yang kita pakai dari dua pendapat ini? Dua pendapat ini yang kita pakai adalah lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati, kita tinggalin ngobrolnya, kita tinggalin ngomongnya. Kenapa? Karena ada yang mengharamkan. Kalau tidak ada yang mengharamkan silakan, tapi karena ada yang mengharamkan, bahkan yang mengharamkan juga ini Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan lebih baik pada waktu khatib sedang berkhutbah lebih baik diam. Kalaupun dia mau ngomong sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat Jumat, selain itu lebih baik diam. Ya. Maka dikatakan di sini ijra'ul qaulaini, berlakunya dari dua pendapat. Summa hadza fil kalam, kemudian ucapan ini, kalam ini, alladzi la yata'allaku, yang tidak ada kaitannya bihi dengan ini semua, gharadu muhimmin najizin, yaitu tujuan muhimmin, yang dianggap penting, najizin, yang sedang dilaksanakan. Itu yang saya bilang tadi jamaah. Kalaupun mau ngomong sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat Jumat, tapi kalau nggak ada lebih baik diem, begitu ya. Dan ini jadi satu standarnya jamaah ya. Artinya apa? Maka yang sering saya bilang, pelaksanaan sholat Jumat itu beda dengan pelaksanaan sholat lain ya. Maka jangan sampai disamakan dalam pelaksanaan sholat Jumat ya. Datangnya ya, dari mau melaksanakannya, dari waktu datangnya sampai masuk ke masjidnya, sampai khotib sedang berkhutbah, sampai dilaksanakannya sholat Jumat, jangan dianggap sama dengan pelaksanaan daripada sholat-sholat yang lainnya, karena ada keistimewaan sendiri yang namanya sholat Jumat. Fa'amma idza ra'a a'ma, adapun apabila melihat orang yang buta, yaqa'u fi bi'rin, akan jatuh ke dalam sumur, au aqraba ya, tadubu ala insan, au aqrabin, atau ada kala jengking, tadubu yang sedang berjalan, ala janglangging jalan berjalan atau melata, dabaya dubu tuh berjalan kayak ular begitu ya. Atau ada kala jengking yang sedang melata, yang sedang berjalan ala insan ya, daripada salah satu jamaah yang ada, dia nggak tahu bahwa di belakangnya ada kala jengking, fa'anzirhu, silakan ya, beritahu, kasih tahu, Mas, Pak, ada kalajengking, supaya dia apa? Menghindar, supaya dia tidak digigit. Boleh, silakan. Walaupun itu tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat, tapi apa? Membahayakan orang lain. Tuh. Ya. Aw alima zaliman, atau dia tahu ada orang yang zalim, yatatallabu syahson, sedang mencari seseorang bighairil haq ya, tanpa hak, ka'arifil aswaq, sebagaimana kepala pasar ya, kepala pasar lagi nyari salah satu pedagang, belum ya bayar retribusi kali ya atau apa, warusulin qadatir rasya ya, risya boleh, risya boleh, rosa boleh, atau ada utusan ya, utusan hakim, kodot itu hakim, kudot bukan kodot, kudot tapi ya, utusan hakim yang datang ya untuk memberikan suap. Rosya itu suap ya, memberikan suap, kan namanya perbuatan zolim. Kayak tadi tuh orang zolim nyari orang, atau ya ada utusan hakim yang ingin nyuap orang lain, pala yahrumu, maka pada saat demikian itu tidak haram berbicara bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa? Karena akan membahayakan orang lain. Nah, kalau jengking ada ular, orang yang di belakang orang yang di depannya gak tahu bahwa dia sedang
diintai dengan satu musibah dan datangnya apa? Sesuatu yang membahayakan diri. Dia nggak tahu, kita kasih tahu apakah batal Jumat kita, apakah dosa kita. Kata ulama, pala yahrum, pada saat itu tidak haram. Artinya apa? Boleh. Cuma sekedar itu doang. Jangan sampai ngobrol yang atau ngomong yang lainnya. Maka kesimpulannya kayak begitu jamaah. Kalau memang tidak ada kaitan dan lain sebagainya, lebih baik apa? Diam aja udah. Ya. Jangan kita ngomong, jangan kita nanya, jangan kita ya berbicara kepada siapapun pada waktu pelaksanaan daripada sholat Jumat. Wa kadza law amara bima'rufin aw naha an munkarin, atau dia sedang memerintahkan yang ma'ruf atau mencegah daripada perbuatan munkar, fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian la yahrumu qat'an, tidak haram sama sekali. Kayak kita nih, Pak diem lagi khotib, ya silakan. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan sholat Jumat. Ya, kalau amar ma'ruf atau nahi munkar itu aja masih diperbolehkan, ataupun yang lainnya. Pala yahrumu qat'an, itu tidak diharamkan sama sekali, seperti itu. Ya, wa qad nas'a ala dzalika Syafi'i. Ini semua telah dinaskan oleh Imam Syafi'i. Wattafaqa alaihi ashabu, dan telah mufakat atas pendapat ini oleh ashabnya daripada Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya bahwa tidak dikatakan haram berbicara pada waktu khotib sedang berkhutbah kalau ada sesuatu kebaikan. Ya, tapi kalau tidak ada sesuatu kebaikan dalam pelaksanaan ngobrol pada waktu khotib sedang berkhutbah, maka itu termasuk dosa. Ya, parun wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini masih ada kaitannya dengan ngomong pada waktu khutbah nih parunnya. Ya, tapi masih panjang bahasanya, saya cukup sampai sini dulu. Cukup ya sampai sini, insyaallah ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya pelaksanaan sholat Jumat kita dia terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ya kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Yang pada sakit keluarga kita, jamaah kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya. Orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita yang biasa hadir di Sabtu subuh, dan juga guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hajat kita, cita-cita kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.